Selamat datang di Zona Romansa, ruang cerita penuh rahasia, cinta, dan luka yang tak pernah terucap. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi yang bikin jantung berdebar. Malam ini, aku akan membuka sebuah kisah. Kisah tentang pernikahan, pengkhianatan, dan sebuah rahasia yang mengubah segalanya. Siapkah kamu mendengarnya? Mari kita mulai. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari ketika aku pertama kali masuk ke rumah baruku bersama Haris, suamiku. Rumah 2 lantai dengan cat putih gading yang tampak megah dari luar. Tapi entah kenapa, begitu aku melangkahkan kaki melewati pintu, hatiku terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang aneh. Aku menggenggam tangan Haris erat. Dia tersenyum, menepuk punggungku lembut. "Winda, mulai sekarang ini rumah kita. Jangan khawatir, aku akan selalu ada buat kamu." Aku mengangguk, meski hatiku tak seutuhnya tenang. Haris, suamiku, lelaki mapan berusia 45 tahun. Usianya memang jauh di atasku, tapi dari awal aku percaya dia bisa memberiku kenyamanan yang tak pernah aku dapat sebelumnya. Namun, satu hal yang membuatku ragu adalah Tari, putri semata wayangnya dari pernikahan pertama. Gadis remaja berusia 18 tahun, cantik, keras kepala, dan sejujurnya membuatku merasa asing di rumah ini. Hari pertama, aku berusaha ramah. "Tari, ini Mama Winda. Mulai sekarang kita tinggal bersama ya." Suaraku bergetar, penuh harap. Gadis itu menatapku sekilas, senyumnya tipis, lebih mirip ejekan daripada sambutan. Oke. Lalu ia berjalan ke kamarnya tanpa menoleh lagi. Aku tercekat. Haris hanya menghela nafas panjang. Maklumi Win, dia masih butuh waktu. Aku mencoba tersenyum, meski dalam hati aku merasa ditolak. Aku tahu, jadi ibu tiri bukanlah hal yang mudah. Tapi aku tak pernah menyangka akan sekeras dini. Hari-hari berikutnya terasa berat. Tari jarang bicara padaku. Kalaupun bicara, hanya seperlunya. Bahkan seringkali tajam. Pernah suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, Tari masuk dengan langkah malas. Ia membuka kulkas, mengambil sebotol jus, lalu meneguknya langsung tanpa gelas. "Tari, sayang, lain kali pakai gelas ya, biar lebih higienis," ucapku hati-hati. Ia berhenti meneguk, lalu menatapku tajam. "Kenapa? Takut aku nularin sesuatu ke kamu? Atau takut ayah gak mau lagi cium kamu karena bekas bibirku nempel di botol ini?" Darahku berdesir. Ucapan itu menusuk. Aku membeku, tak mampu menjawab. "Sudahlah, jangan sok jadi ibu yang bijak. Kamu cuma orang asing di rumah ini." Tari menutup kulkas dengan kasar, lalu pergi meninggalkan aku yang terdiam dengan tangan gemetar. Malam itu, aku menangis di kamar. Haris mencoba menenangkanku. "Dia hanya butuh waktu, Win. Aku yakin nanti dia akan menerima kamu.
Tapi kata-katanya kejam, Riz. Seolah dia membenciku. Haris menghela nafas. Aku akan bicara dengannya. Aku pastikan semua bisa baik-baik saja. Kamu harus percaya padaku. Namun, entah benar-benar dibicarakan atau tidak, sikap Tari tak pernah berubah. Sampai suatu malam, sesuatu terjadi. Aku terbangun karena suara pintu diketuk pelan. Waktu itu jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Aku membuka pintu kamar, dan di sana Tari berdiri. Wajahnya pucat, matanya sembab soal baru menangis. "Ada apa, Tari?" tanyaku pelan. Dia terdiam sesaat, lalu tiba-tiba memelukku erat. Tubuhnya gemetar. Aku benci semua ini, Mah. Suaranya parau. Aku terkejut mendengar dia memanggilku Ma untuk pertama kalinya. Aku membalas pelukannya. "Kenapa, sayang? Ceritakan sama Mama." Dia menangis di bahuku. Lama sekali. Malam itu aku hanya mendengarkannya. Tak ada kata-kata yang bisa keluar selain bisikan lembut menenangkannya. Sejak malam itu, sikap Tari mulai berubah. Ia lebih sering mengajakku bicara. Kadang-kadang bahkan menemaniku di dapur meski masih dengan ekspresi malas. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa kedekatan aneh mulai tumbuh di antara kami. Hubunganku dengan Haris pun terasa rumit. Ia lelaki baik, tapi sibuk. Sering pulang larut, bahkan beberapa kali tak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba mengerti, meski kadang hatiku meradang. Suatu malam, saat aku menunggunya pulang, aku menemukan sebuah pesan di ponselnya yang tertinggal di meja makan. Pesan dari seorang wanita. "Aku kangen kamu. Kapan kita ketemu lagi?" Dadaku berdegup kencang. Tanganku gemetar. Aku tahu, aku tak seharusnya membaca isi ponsel suamiku, tapi rasa sakit itu nyata. Apakah Haris masih berhubungan dengan wanita lain? Saat itu Tari muncul dari tangga. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. "Kamu kira ayah setia, Mah?" tanyanya lirih. Aku tercekat. Apa maksudmu, Tari?" Dia tersenyum miring. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira." Aku terdiam. Malam itu jadi awal dari sebuah rahasia besar yang belum sepenuhnya kupahami. Sejak saat itu, setiap detik di rumah ini terasa seperti berjalan di atas bara. Aku, Haris, dan Tari terjebak dalam lingkaran kebohongan, rahasia dan perasaan yang tak terungkapkan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua ini akan meledak. Dan ternyata ledakannya mulai terasa sejak malam itu. Hari-hari berikutnya, Tari seolah sengaja menunjukkan sisi dirinya yang berbeda. Kalau dulu ia selalu bersikap dingin dan ketus padaku, kini ia justru semakin sering menempel. Kadang menemani aku menonton TV, kadang pura-pura ingin belajar masak di dapur. Awalnya aku senang. Ada rasa hangat, seperti akhirnya dia bisa menerima kehadiranku. Tapi entah kenapa, caranya memandangku sering membuatku salah tingkah. Tatapan matanya bukan tatapan seorang anak kepada ibunya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang sulit kugambarkan. Suatu sore, saat aku sedang mengiris bawang di dapur, Tari tiba-tiba berdiri di belakangku. Nafasnya terasa di leherku, membuatku merinding. "Mama," suaranya lirih. Pisau di tanganku hampir saja terlepas.
Aku menoleh cepat dan wajahnya begitu dekat. Matanya menatapku dalam, terlalu dalam. "Iya, Tari, ada apa?" tanyaku gugup. Ia tersenyum samar. "Enggak, aku cuma pengen lihat Mama dari dekat. Mama cantik banget, tahu nggak?" Jantung tuh berdegup kencang. Aku memalingkan wajah, pura-pura kembali sibuk dengan bawang. "Jangan bercanda, Tari. Aku serius." Ia terkekeh pelan, lalu melangkah pergi begitu saja, meninggalkan aku yang gemetar. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Malam itu Haris tidak pulang. Katanya ada urusan pekerjaan di luar kota. Aku duduk sendirian di kamar, mencoba membaca buku. Tapi pikiranku kacau. Kata-kata Tari terus terngiang-ngiang. Sekitar pukul 11 malam, pintu kamarku diketuk. Lagi-lagi Tari. "Ma, aku nggak bisa tidur. Boleh aku di sini sebentar?" tanyanya dengan suara manja. Aku bimbang, tapi akhirnya mengangguk. Ia masuk, lalu duduk di tepi ranjang. "Kamu kenapa, Tari?" tanyaku pelan. "Aku takut sendirian. Rumah ini terlalu sepi kalau ayah nggak ada." Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkannya. "Mama temani kamu ya. Kita cerita-cerita." Dan malam itu kami banyak berbincang tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, bahkan tentang perasaan kesepiannya sejak ibunya meninggal. Untuk pertama kalinya, aku merasa Tari membuka hatinya padaku. Namun, di tengah percakapan itu, dia tiba-tiba bersandar di bahuku. Tangannya meraih jemariku. Hangat, lama, terlalu lama. Aku menelan ludah. "Tari, jangan begini sayang. Mama, aku butuh Mama," bisiknya. Tubuhku kaku. Perasaan aneh merambati dadaku. Bukan sekadar rasa kasihan. Ada sesuatu yang lebih menggoda. Dan itu membuatku takut pada diriku sendiri. Aku buru-buru menarik tanganku. "Sudah malam, kamu tidur di kamarmu ya. Mama juga capek." Wajahnya berubah. Ada kekecewaan di sana. Tapi ia tak berkata apa-apa. Hanya berdiri, lalu berjalan keluar dengan langkah pelan. Begitu pintu tertutup, aku jatuh terduduk di ranjang. Nafasku memburu. Apa yang baru saja terjadi? Keesokan harinya, aku berusaha bersikap biasa saja. Tapi Tari seakan tahu bagaimana membuatku tak tenang. Setiap kesempatan, ia selalu mencari-cari cara untuk mendekat. Menyentuh tanganku ketika aku sedang menata meja makan, menatap mataku terlalu lama ketika kami berbicara. Hingga suatu siang, ketika aku sedang mencuci baju di belakang, dia mendekat dari belakang. Tangannya tiba-tiba melingkar di pinggangku. "Tari?" Aku melonjak. Dia tertawa kecil. "Maaf, aku cuma bercanda. Mama tegang banget sih." Aku menepis tangannya. "Jangan begitu lagi. Itu gak sopan." Ia menatapku nakal. "Kenapa? Mama takut jatuh cinta sama aku." Darahku seakan berhenti mengalir. Kata-katanya bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Aku tak mampu berkata-kata. Melihat reaksiku, Tari hanya tersenyum miring, lalu berlari pergi sambil tertawa. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. "Bercanda," katanya. Tapi, apakah itu hanya bercanda? Sementara itu, Haris makin jarang di rumah. Ia sering pulang larut.
dengan alasan rapat atau urusan bisnis. Aku mencoba percaya, tapi rasa curiga itu terus menghantui. Pesan dari wanita misterius itu masih menancap di ingatanku. Aku ingin bertanya langsung padanya, tapi selalu urung. Aku takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Dan di tengah keretakan rumah tanggaku, hadirnya Tari dengan sikap anehnya membuat segalanya makin rumit. Malam-malamku menjadi penuh dilema antara kesepian, kecurigaan pada suami, dan godaan terlarang dari anak diriku sendiri. Suatu malam, aku tak bisa tidur. Aku keluar ke balkon, duduk sambil menatap langit gelap. Angin malam menusuk kulitku, membuatku merapatkan selimut ke tubuhku. Tiba-tiba, suara langkah terdengar. Tari berdiri di sana, hanya mengenakan piyama tipis. "Mama belum tidur?" tanyanya pelan. "Tidak, aku susah tidur," jawabku jujur. Dia melangkah mendekat, duduk di sampingku. Aku juga, pikiran aku berantakan. Aku menoleh, menatap wajahnya. Ada kejujuran di matanya. Ada luka yang ia sembunyikan di balik sikap nakalnya. "Kenapa, Tari?" Dia menggigit bibir bawahnya. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Kadang aku merasa iri sama Mama." Aku bingung. "Iri maksudmu?" "Iri karena Mama punya ayah. Karena ayah selalu perhatian sama Mama. Sementara aku gak pernah dapat itu." Aku terdiam. Hatiku terenyuh. "Tapi Tari, ayahmu sayang sama kamu. Dia hanya sibuk." Dia menggeleng cepat. "Tidak, dia lebih sayang Mama. Selalu Mama." Aku merasa gak ada artinya di matanya. Tiba-tiba, dia menatapku dengan sorot mata penuh luka dan gairah yang tak bisa kusebutkan. Tangannya menyentuh pipiku. "Makanya, biarkan aku punya Mama sepenuhnya." Aku tercekat. Nafasku tercekat. Dunia serasa berhenti. Aku tahu ini salah. Aku tahu batas yang seharusnya tidak boleh kulewati. Tapi di saat yang sama, ada kekosongan dalam diriku. Kekosongan yang selama ini dibiarkan Haris, suamiku. Kekosongan yang kini perlahan ingin diisi oleh Tari. Malam itu menjadi awal dari pergulatan batin yang lebih besar antara rasa bersalah, godaan, dan cinta yang retak. Aku tahu aku berdiri di tepi jurang. Satu langkah saja bisa menghancurkan segalanya. Apa yang akan kulakukan? Menolak atau justru membiarkan diriku terperosok lebih jauh? Dan ternyata jawabannya datang lebih cepat daripada yang aku bayangkan. Malam itu, setelah percakapan di balkon, aku kembali ke kamar dengan hati berantakan. Aku berbaring, mencoba memejamkan mata, tapi bayangan wajah Tari terus menghantui. Tatapan matanya, sentuhan lembut di pipiku, dan kata-kata terakhirnya seolah masih bergaung di telingaku. "Biarkan aku punya Mama sepenuhnya." Aku menggeliat resah. Rasanya tubuhku panas, darahku mengalir lebih cepat. Aku ingin menyangkal, ingin menolak perasaan aneh ini, tapi semakin kutolak, semakin kuat ia menyeruak dalam pikiranku. Dan sebelum aku sempat benar-benar terlelap,
Pintu kamarku terbuka perlahan. Aku tersentak, segera bangkit sudut. "Tari?" bisikku kaget. Iya, itu dia. Berdiri di ambang pintu, wajahnya setengah diterangi cahaya lampu lorong. Matanya menatapku, tajam, tapi sekaligus rapuh. "Mah, aku nggak bisa tidur," suaranya lirih. Aku menelan ludah. "Kamu harus istirahat, sayang." "Aku cuma pengen dekat mama sebentar." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah masuk. Pintu ditutupnya pelan, seolah takut menimbulkan suara. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu aku seharusnya menegur, menyuruhnya kembali ke kamarnya. Tapi tubuhku tak bergerak. Tari mendekat, langkah demi langkah, hingga akhirnya ia duduk di sisi ranjangku. Aku bisa merasakan aroma tubuhnya, segar bercampur dengan kehangatan kulit mudanya. "Kenapa kamu begini, Tari?" tanya aku bergetar. Ia menunduk sebentar, lalu menatapku dalam. "Karena aku butuh mama, bukan sebagai orang tua, tapi sebagai wanita." Dadaku sesak, aku membeku. Kata-kata itu seperti menampar sekaligus menggoda. "Jangan bicara sembarangan," bisikku. "Aku nggak sembarangan." Tangannya perlahan meraih jemariku. Kali ini aku tak sempat menariknya. Jemarinya hangat, erat, dan penuh keyakinan. "Mama juga merasakannya, kan?" Aku tercekat, mataku menutup mencoba menyangkal. Tapi tubuhku jujur. Aku gemetar, bukan karena marah, melainkan karena ada sesuatu di dalam diriku yang telah lama terkubur. Kebutuhan, keintiman, rasa diinginkan. Dan disitulah aku mulai tergelincir ke jurang itu. Tari mendekat lebih jauh, hingga wajahnya hanya sejengkal dariku. Nafasnya membelai kulitku, membuat bulu kuduku berdiri. "Biarkan aku menghapus sepi mama," bisiknya. Sebelum aku bisa menolak, bibirnya menyentuh keningku, ringan, lalu turun ke pipi, dan akhirnya daging di bawah hidungnya menyentuh daging di bawah hidungku. Aku terperangah, tubuhku kaku, tapi detik berikutnya tubuhku justru merespons. Daging di bawah hidungku bergerak, membalas dengan gemetar. Sebuah penyatuan, manis, lembut, tapi penuh larangan. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tapi di dalam penyatuan itu, aku merasa hidup kembali. Penyatuan itu berlanjut, semakin dalam, semakin panas. Tangan Tari bergerak menyusuri lenganku, lalu memeluk pinggangku. Aku merasakan gunung kembarnya menempel di tubuhku. Detak jantungnya seirama dengan degupku yang kacau. "Tari," aku terengah di sela penyatuan. "Shh, jangan bilang apa-apa, Mah." Dan aku pun menyerah. Malam itu, aku membiarkan diriku jatuh lebih dalam. Tidak ada kata lain selain terseret dalam arus. Kami berbagi keintiman yang seharusnya tak pernah terjadi. Tentu, aku tidak perlu menyebut detail yang terlarang, tapi biarlah ku beritahu, tubuh kami saling merasakan, saling menyatu dengan desahan tertahan di balik dinding kamar yang gelap. Bukan sekedar berbagi kasih, tapi sebuah pelarian. Pelarian dari sepi, dari rasa diabaikan, dari luka yang tak pernah disembuhkan. Dan di setiap sentuhan Tari, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rasa memiliki, seolah aku adalah dunianya, satu-satunya yang ia inginkan. Malam itu kami melewati batas, dan ketika semuanya selesai, aku terbaring di pelukannya, terengah.
tubuhku basah oleh keringat dan air mata. "Tari," bisikku, "kita gak seharusnya begini." Dia mengecup keningku lembut. "Tapi Mama bahagia kan?" Aku terdiam. Lidahku keluh. Bahagia? Entah. Yang jelas aku merasa lengkap. Keesokan paginya aku terbangun dengan rasa panik. Kenangan semalam menyeruak, membuat pipiku panas. Apa yang sudah kulakukan? Aku menutup wajah dengan kedua tangan, merasa bersalah, takut, sekaligus rindu. Tari sudah tak ada di sampingku. Tapi saat aku keluar dari kamar, aku melihatnya sedang duduk santai di ruang tamu, menonton TV seolah tak terjadi apa-apa. Saat mataku menangkapnya, dia tersenyum nakal. Senyum yang hanya aku pahami arti sebenarnya. Aku buru-buru berpaling, hatiku berdetak liar. Hari-hari setelah itu menjadi lebih rumit. Tari makin berani. Setiap ada kesempatan, ia selalu mencuri waktu untuk menyentuhku, menciumku, atau sekadar berbisik kalimat-kalimat menggoda yang membuatku merah padam. Sementara Haris makin jauh. Ia hampir tak pernah ada di rumah, dan setiap kali pulang, dia hanya membawa dingin. Bahkan sentuhan suami istri pun hampir tak pernah ada lagi di antara kami. Kontras itu membuatku semakin terhanyut dalam pelukan Tari. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang tak bisa kuabaikan. Bagaimana jika Haris tahu? Bagaimana jika orang lain melihat? Apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui. Tapi anehnya, setiap kali Tari memelukku, aku melupakan semuanya. Aku larut, aku lemah. Hingga suatu malam, setelah sebuah keintiman yang lebih panas dari sebelumnya, Tari menatapku dengan mata berbinar. "Ma," bisiknya. "Aku gak peduli kalau dunia melawan kita. Yang penting, Mama milikku." Aku terperangah. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatiku, membuatku sadar hubungan ini bukan sekedar pelarian lagi. Bagi Tari, aku sudah menjadi pusat hidupnya. Dan bagi diriku sendiri, aku mulai takut kalau aku pun merasakan hal yang sama. Aku tahu, sejak malam itu, garis batas sudah benar-benar lenyap. Aku bukan lagi ibu tiri bagi Tari. Aku adalah wanita yang ia inginkan, yang ia cintai, sekaligus yang ia kuasai. Tapi sampai kapan rahasia ini bisa tersembunyi? Karena setiap rahasia selalu punya cara untuk terbongkar. Dan aku mulai merasakan itu di hari-hari berikutnya. Hubungan terlarangku dengan Tari semakin tak terkendali. Semakin hari, semakin sulit bagiku untuk menolak. Bahkan hanya dengan tatapan matanya saja, tubuhku sudah bergetar. Satu sentuhan ringan darinya cukup untuk membakar seluruh darahku. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang terus mengintai. Aku tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Pagi itu aku sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika Tari tiba-tiba merangkulku dari belakang. Tangannya melingkar di pinggangku, dagunya bertumpu di bahuku. "Pagi, Mama cantik," bisiknya dengan suara serak yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menegang. "Tari, jangan begini, nanti ada yang lihat." "Kan Papa nggak ada,"
Balasnya santai. Ia lalu menempelkan daging di bawah hidungnya leherku. Cepat tapi penuh arti. Tubuhku kontan melemah. Sendok di tanganku hampir jatuh. "Tari, tolong!" Suaraku bergetar antara menolak dan memohon. Dia tertawa kecil lalu melepasku. Tapi sebelum pergi, dia sempat menepuk lembut pinggulku. Aku terperanjat. Wajahku panas, jantungku berpacu gila. Aku tahu kalau ini terus berlanjut, aku akan kehilangan kendali sepenuhnya. Malamnya, saat aku sudah berbaring di kamar, pintu kembali terbuka. Dan seperti malam-malam sebelumnya, Tari masuk tanpa izin. "Tari, kamu gak boleh terus-terusan kesini," kataku pelan, mencoba terdengar tegas. Dia tersenyum nakal. Kalau aku bilang aku kangen, aku menutup wajah dengan selimut. "Kamu harus tidur di kamarmu." Tapi dia dengan mudah menarik selimutku, lalu meraih tanganku. "Mama, aku gak bisa tidur kalau gak dengar suara Mama," bisiknya. Aku menoleh, menatap matanya. Ada sesuatu di sana, kerentanan yang membuatku luluh. Seolah aku adalah satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Dan akhirnya, aku kembali menyerah. Malam itu lebih menggoda dari sebelumnya. Tari menyusuriku dengan penuh nafsu. Tangannya menelusuri seluruh dagingku dengan berani. Aku berusaha menahan suara, takut terdengar. Tapi justru itu yang membuat semua terasa semakin panas. Setiap kali ia memanggilku Mama di telingaku, tubuhku bergetar hebat. Ada kenikmatan terlarang yang membuatku mabuk. Aku takkan menceritakan detailnya, tapi biarlah ku bilang, malam itu batas yang sudah lama hilang kini benar-benar lenyap. Aku bukan lagi sekadar wanita yang kesepian. Aku adalah milik Tari seutuhnya. Dan ketika tubuhku lelah, aku terbaring di dadanya, mendengar detak jantungnya yang cepat. "Ma," bisiknya. "Aku gak akan biarin siapapun ambil Mama dariku, termasuk Papa." Aku tersentak. Kata-katanya menusuk seperti pisau. "Jangan ngomong begitu. Aku serius. Kalau Papa gak bisa bikin Mama bahagia, aku yang bakal lakukan itu." Aku menutup mata, menahan air mata. Aku tahu, jika ini berlanjut, sesuatu yang besar akan pecah. Keesokan harinya, ketakutanku mulai terbukti. Haris pulang lebih awal dari biasanya. Saat aku sedang merapikan ruang tamu, dia tiba-tiba muncul di pintu dengan wajah dingin. "Kenapa kaget? Rumah ini masih rumahku kan?" katanya sinis. Aku tercekak. "Aku cuma gak nyangka kamu pulang cepat." Matanya memperhatikan sekeliling, seolah mencari sesuatu. Lalu menatapku tajam. "Tari di mana?" "Dia di kamarnya sepertinya." Haris mendengus. "Aneh, akhir-akhir ini dia berubah. Kamu juga?" Aku berusaha tenang. "Berubah gimana maksudmu?" Dia tak menjawab, hanya berjalan melewatiku, meninggalkan aroma parfum maskulin yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, tapi kini terasa asing. Jantungku berdegup kencang. Apa dia mencurigai sesuatu? Beberapa hari kemudian, kecurigaan itu makin nyata. Suatu sore, saat aku dan Tari sedang bercanda di dapur, ia tiba-tiba menarikku ke sudut dan mengecerup bibirku singkat. Tiba-tiba suara berat terdengar dari pintu. "Apa yang kalian lakukan?"
Aku dan Tari langsung terlonjak. Haris berdiri di sana, menatap kami dengan wajah gelap. Darahku langsung surut ke kaki. Habis masak, cuma bercanda, kataku gugup. Tari dengan cepat menimpali. Iya Pak, aku cuma godain Mama biar gak tegang. Haris masih menatap kami. Lama. Aku hampir pingsan karena panik. Tapi akhirnya dia hanya menggeleng dan pergi, meninggalkan kami berdua dalam ketegangan. Begitu pintu menutup, aku menoleh ke Tari dengan tatapan marah. Kamu gila, hampir saja kita ketahuan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu meraih tanganku. Tenang aja, Mah. Papa gak bakal curiga sejauh itu. Aku menepis tangannya, tapi tubuhku bergetar. Bukan hanya karena marah, tapi juga karena anehnya situasi berbahaya itu malah membuat darahku berdesir. Aku benci mengakuinya, tapi ketakutan dan godaan itu membuat hubungan kami semakin intens. Beberapa hari setelahnya, Tari membawaku ke sebuah villa kecil di pinggiran kota. Alasan katanya, untuk menjauh sebentar dari suasana rumah yang bikin sesak. Di tempat itu, kami benar-benar bebas. Tidak ada tirai yang harus dijaga. Tidak ada langkah kaki Haris yang membuat kami ketakutan. Dan di sanalah aku merasakan cinta Tari dalam bentuk paling liar. Malam-malam di villa itu dipenuhi bisikan, pelukan, penyatuan, dan keintiman yang membuatku lupa siapa diriku sebenarnya. Di setiap detiknya, aku tahu aku semakin masuk ke dalam jurang. Tapi aku tak sanggup keluar. Sampai suatu malam, ketika aku terbaring lelah dalam pelukannya, Tari menatapku dengan mata berkilat. "Mah," katanya pelan. "Aku pengen Mama milikku selamanya." Aku tersentak. "Apa maksudmu?" "Bukan cuma sembunyi-sembunyi. Aku pengen dunia tahu. Aku pengen Mama ninggalin Papa." Jantungku berhenti berdetak. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Kata-kata itu menggema di kepalaku sepanjang malam. Ninggalin Papa? Bagaimana mungkin? Tapi di sisi lain, aku tahu dalam pelukan Tari, aku merasakan sesuatu yang tak pernah lagi kudapat dari Haris. Cinta, gairah, dan kehidupan. Aku dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Dan aku tahu, apapun pilihanku, semuanya akan berubah selamanya. Malam itu, setelah Tari berkata ingin aku meninggalkan Haris, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya bergema di kepalaku, berulang-ulang menusuk seperti mantra. Aku pengen Mama milikku selamanya. Aku mencintai Tari, itu tak terbantahkan. Setiap kali ia menyentuhku, aku merasa hidup kembali. Tapi bagaimana dengan Haris? Bagaimana dengan statusku sebagai istri, sebagai ibu? Dada ini sesak. Aku tahu jurang tempatku berdiri semakin dalam, dan aku hampir tak punya pegangan lagi. Pagi harinya, aku mencoba bersikap normal. Aku menyiapkan sarapan, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi Haris memperhatikanku dengan sorot mata yang membuatku gelisah. "Kamu kelihatan aneh," katanya dingin. "Cuma capek kok," jawabku cepat, menunduk. Dia hanya mendengus, tapi aku tahu dia sedang mengamati. Dan benar saja, sejak hari itu
Haris semakin sering pulang lebih awal, semakin sering mencari-cari keberadaanku. Seolah-olah dia sudah mencium ada sesuatu yang salah. Malamnya, Tari kembali datang ke kamarku. Dia memelukku erat dari belakang. Daging di bawah hidungnya menempel di pemnatas antara kepala dan tubuhku dengan penuh gairah. "Ma, jangan takut. Aku di sini buat Mama," bisiknya. Tubuhku gemetar. "Tari, kalau Papa tahu kita hancur. Biarin, kalau dia tahu berarti memang saatnya Mama pilih." Aku menoleh, menatap matanya. Ada api di sana. Api yang membuatku leleh sekaligus takut. Lalu sebelum aku sempat bicara lagi, dia menyusuriku begitu dalam, begitu liar. Aku terhanyut. Dunia seolah hilang. Malam itu kami kembali larut dalam penyatuan dan bisikan terlarang. Aku tahu aku salah. Tapi kenikmatan yang ia berikan membuatku tak sanggup berhenti. Hari demi hari berlalu. Aku semakin terjatuh dalam hubungan ini. Hingga akhirnya hari itu datang. Hari di mana semua rahasia terungkap. Sore itu, aku dan Tari sedang di kamar. Kami tak sadar pintu tak terkunci. Kami terlalu sibuk dengan dunia kami sendiri. Penyatuannya, bisikannya, dekapannya. Lalu, suara pintu berderit. Dan di ambang pintu berdiri Haris. Aku dan Tari terlonjak. Dunia berhenti berputar. Apa yang kalian lakukan? Suaranya serak, penuh amarah yang ditahan. Aku terdiam. Mulutku kaku. Tari melangkah maju, mencoba menutupi tubuhku. "Pa, aku bisa jelasin." "Jelasin apa?" "Aku lihat dengan mataku sendiri," teriak Haris. Aku gemetar hebat, air mata jatuh. "Haris, maafkan aku." Dia menatapku, matanya merah, penuh luka. "Kamu, istriku, dan kamu," ia menoleh ke Tari dengan sorot tajam. "Anakku, kalian tega." Suasana di ruang itu begitu mencekam. Haris seperti ingin meledak, tapi dia menahan dirinya. "Aku sudah curiga dari lama," katanya lirih, hampir seperti bisikan. "Tapi aku gak pernah nyangka kalian bisa serendah ini." Aku tersungkur, menangis. Tari meraih tanganku, mencoba menenangkanku. "Papa, aku cinta Mama, dan Mama juga cinta aku." Tamparan keras melandai pipinya. Haris benar-benar tak bisa lagi menahan emosi. "Kamu anak kurang ajar. Aku besarkan kamu, kasih semua yang kamu mau, dan ini balasanmu?" Tari meringis, tapi tetap menatap balik ayahnya dengan berani. "Papa gak pernah bikin Mama bahagia. Aku yang lakukan itu." Aku menjerit, mencoba melerai. "Berhenti, tolong berhenti, jangan saling menyakiti." Malam itu menjadi awal kehancuran. Haris pergi dari rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara aku dan Tari hanya bisa terdiam, duduk bersama dalam ketegangan yang menusuk. Beberapa hari kemudian, Haris mengajukan gugatan cerai. Aku hancur,
Sekalipun aku merasa Hari sudah lama tak memberi perhatian, tetap saja kenyataan bahwa rumah tanggaku runtuh karena pilihanku menyakitkan. Tapi anehnya, di balik rasa bersalah itu ada secercah lega. Aku tak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Aku tak perlu lagi berpura-pura. Tari selalu di sisiku. Dia memelukku, menyetujuiku, menenangkan setiap tangisku. Mulai sekarang, cuma ada aku buat Mama, katanya berulang kali. Dan aku menyerah pada takdir. Hari-hari setelah perceraian itu seperti mimpi yang aneh. Di satu sisi, aku bebas. Tapi di sisi lain, aku kehilangan segalanya. Nama baik, keluarga, bahkan pandangan masyarakat. Aku dan Tari pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Di tempat yang tak ada yang mengenal kami bisa jadi siapapun yang kami mau. Malam-malam kami tetap dipenuhi gairah dan cinta. Tari tak pernah lelah membuatku merasa diinginkan. Aku pun tak lagi menolak. Kami hidup dalam dunia kami sendiri. Dunia terlarang yang hanya kami pahami. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu bayangan masa lalu tak akan pernah benar-benar hilang. Suatu malam, ketika kami selesai menyatu, aku terbaring di antara bukit kembarnya, menatap langit-langit kamar. Tari, bisikku. Ya, Ma. Apa kamu yakin kita bisa terus begini selamanya? Dia mengecup keningku. Aku yakin, aku udah janjikan, aku udah bakal biarin siapapun ambil Mama dari aku. Aku terdiam. Kata-kata itu manis, tapi juga menakutkan. Karena aku tahu cinta yang kami jalani bukan cinta biasa. Ini cinta yang bisa menghancurkan sekaligus membakar. Dan mungkin itu adalah harga yang harus kubayar. Sahabat Zona Romansa, begitulah akhir dari kisah ini. Sebuah cinta terlarang yang mengajarkan kita bahwa nafsu dan cinta yang salah arah bisa menghancurkan segalanya. Keluarga, kepercayaan, bahkan harga diri. Dari kisah ini, kita bisa belajar. Jangan pernah bermain dengan api jika kita tak sanggup menanggung apinya. Sebab setiap rahasia selalu punya cara untuk terbongkar cepat atau lambat. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Zona Romansa. Supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh emosi, cinta, dan lika-liku kehidupan untukmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.